Hai, gimana nih? THR udah pada cair belum? Nah, buat kalian yang THR-nya udah cair dan berencana mau upgrade HP, mau ganti HP. Nah, ini saya ada beberapa rekomendasi iPhone budget yang bisa kalian pilih untuk Lebaran tahun 2022 ini. Ya, kenapa iPhone budget? iPhone budget maksudnya di sini adalah iPhone second. Karena kalau iPhone baru saya nggak perlu repot-repot bikin video rekomendasi kayak gini. Kalian tinggal pilih iPhone termahal yang baru yang bisa kalian beli. Dah, itu pasti udah nggak akan salah. Itu udah pasti pilihan yang benar. Tapi kalau pilih handphone second itu kan perlu beberapa pertimbangan khusus, dan di sini saya bakal kasih rekomendasi setidaknya ada 4 iPhone yang harganya tuh udah ambles, udah turun banget yang bisa kalian pilih untuk saat ini. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa udah saya taruh semua di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita langsung aja mulai untuk rekomendasi yang pertama, yakni ada di iPhone 12 mini. Yes, mungkin kalian bakal kaget ya mendengar rekomendasi yang pertama saya ini adalah iPhone 12 mini. Ya, kalau kalian cari di marketplace harga iPhone 12 mini itu udah turun banget sampai sekitar 50%. Jadi belum 2 tahun dia tuh udah diskon sampai 50%. Harga penurunan seperti ini tuh luar biasa cepet ya. Biasanya kalau iPhone belum sampai 2 tahun tuh penurunannya sekitar 30%-an aja. Tapi untuk iPhone 12 mini ini bisa sampai 50%. Karena menurut saya iPhone 12 mini ini seperti yang udah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Kalau iPhone 12 mini ini adalah iPhone yang mungkin adalah iPhone yang kurang laku. Jadi makanya penurunan harganya tuh cepet banget. Terus buat kalian yang mungkin masih meragukan kapasitas baterai dari iPhone 12 mini dan kemampuan baterainya, berarti kalian belum nonton vlog saya. Saya pernah bikin vlog beberapa tahun yang lalu pas iPhone 12 mini itu launching. Saya menguji daya tahan baterai dengan cara menggunakan iPhone 12 mini seharian. Itu sangat-sangat lumayan awet untuk sebuah iPhone yang kapasitas baterainya tuh kecil banget. Untuk performanya sih jangan ditanya ya, udah pasti ngebut banget. Buat multitasking harian pokoknya dijamin enak. Chipset Apple Bionic A14 tuh masih terasa sangat powerful untuk kebanyakan game yang ada saat ini. Cuman performa yang ngebut ini rasanya agak kurang ya kalau dipakai buat main game, karena layarnya tuh kecil banget, cuman 5,4 inch. Jadi ya berasa kurang puas aja kalau dipakai buat main game. Terus kalau ngomongin kualitas layarnya mah ya udah nggak perlu diragukan lagi lah. Terjamin pokoknya kualitas layar dari iPhone 12 mini ini. Kualitas layar iPhone 12 mini bisa dibilang masih jadi salah satu yang ya terbaik lah yang bisa kalian nikmati dari sebuah smartphone. Untuk kualitas kamera di iPhone 12 mini ini juga nggak perlu ditanyakan lagi, karena menurut saya masih jadi HP dengan kualitas kamera yang juga cakep sampai saat ini. iPhone 12 mini juga ini udah 5G ready, jadi udah bisa dipakai buat jangka yang sangat panjang, minimal 4 tahun ke depan lah. Yuk kita lanjut ke rekomendasi yang kedua. Ini ada iPhone 11 yang harganya tuh udah turun nyentuh di 5 jutaan. Kekurangan terbesar yang ada di iPhone 11 menurut saya adalah dengan harga segini, iPhone 11 tuh belum punya konektivitas 5G. Dimana kalau kalian nyari HP Android dengan harga 5 jutaan itu udah pasti dapet yang 5G, baru lagi. Tapi selebihnya iPhone 11 ini masih sangat menarik untuk dilirik di harga segini ya. Selain performa chipset Apple Bionic A13 yang sangat powerful ya untuk gaming, ukuran layar 6,1 inch juga masih sangat ideal buat kalian pakai nge-game. Mungkin bagi sebagian orang, terutama yang udah terbiasa ngeliat layar yang AMOLED gitu ya, layar IPS yang ada di iPhone 11 ini bakal mengganggu. Tapi jujur, buat saya kualitas layar IPS di iPhone 11 ini nggak jelek sama sekali, nggak keganggu. Secara desain, iPhone 11 juga tergolong masih kekinian ya, dengan model desain kamera yang model di belakang ini yang kotak. Itu masih ya up to date lah dengan desain iPhone yang ada zaman sekarang. Kualitas kameranya juga oke, masih bisa dibilang 11-12 lah dengan iPhone 12. Terus untuk sebuah iPhone dengan kapasitas baterai 3900 mAh itu adalah sebuah kapasitas yang bisa dibilang cukup besar. Dan benar ya, kemampuan atau daya tahan baterai dari iPhone 11 tuh bisa dibilang lumayan awet, bisa dipakai seharian itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita lanjut untuk turun ke harga 4 jutaan. Di sini saya punya 2 rekomendasi iPhone yang bisa kalian beli di harga 4 jutaan. Dan yang pertama adalah iPhone XS. Kenapa saya pilih iPhone XS? Karena menurut saya iPhone XS ini adalah iPhone yang punya build quality yang super solid parah. Bahkan sekelas iPhone 11 dan iPhone 12 pun masih kalah ya build quality-nya dibandingkan iPhone XS ini. Karena basicnya iPhone XS ini punya body yang menggunakan bahan stainless steel, jadi feel solidnya tuh dapat banget. Ditambah ukurannya juga compact, cuma 5,8 inch, jadi handlingnya tuh berasa nyaman banget. Kualitas layar iPhone XS juga bukan kaleng-kaleng ya, karena udah menggunakan layar OLED Super Retina display yang khasnya iPhone. Kontras dan reproduksi warnanya bagus dan masih bisa bersaing lah dengan HP zaman sekarang.
Untuk performa memang bukan yang paling ngebut yang bisa kalian temui saat ini, karena chipset Apple Bionic A12 ini udah lumayan berumur, tapi sebenarnya untuk penggunaan harian ini masih tergolong snappy. Untuk penggunaan multitasking harian masih aman banget. Untuk kekurangan iPhone XS ini menurut saya ada di baterai ya, yang lumayan boros, jadi bakal bersahabat lah dengan charger atau juga power bank. Dan mungkin buat kalian yang heavy user, power user, bakal nggak cocok ya dengan iPhone XS ini. Terus pertimbangan lain juga yang perlu dipikirkan adalah dual kamera di iPhone XS ini kurang relevan dengan kondisi zaman sekarang. Karena iPhone XS ini punya dual kamera, yang pertama adalah kamera wide, dan juga yang kedua ini telefoto 2 kali zoom, yang sebenarnya ya buat apa juga 2 kali zoom. Ya paling juga buat foto potret doang. Tapi secara kualitas sebenarnya masih lumayan oke, terutama kalau kalian foto di kondisi cahayanya yang cukup. Kalau cahayanya kurang mah hasilnya biasa aja. Ya, lanjut di harga 4 jutaan yang kedua, saya punya rekomendasi iPhone XR. Jadi iPhone XR ini masih jadi primadona setahun kebelakangan inilah. Dan saya juga udah buatin video tersendiri pembahasan mengenai iPhone XR ini dipakai di tahun 2022 itu seperti apa. Kalau kalian belum nonton, nanti linknya saya taruh di deskripsi dan kalian bisa nonton setelah video ini selesai. Jadi iPhone XR ini bisa dibilang sebagai iPhone yang sweet spot, terutama buat orang yang baru akan pertama kali nyobain iPhone. Karena secara performa iPhone XR ini masih lumayan oke, karena dia chipsetnya sama dengan iPhone XS menggunakan Apple Bionic A12. Skor Antutunya tuh tembus 500 ribuan. Kalau nyari performa begini di Android di harga 4 jutaan, nggak bakal nemu lah. Bakal minder tuh HP Android. Kekurangan terbesar iPhone XR ini ada di bagian kameranya yang hanya satu buah aja di belakang. Jadi kalau kalian demen foto-foto pemandangan, itu bakal terbatasi dengan iPhone XR ini. Untuk kualitas kamera wide-nya sih udah sangat bagus, untuk foto di kondisi cahaya yang cukup tuh aman. Cuman kalau udah foto di kondisi malam sih hasilnya kurang bagus dan juga banyak noise. Karena emang basicnya iPhone XR ini nggak ada night mode dalam si aplikasi kameranya. Yes, itu dia tadi rekomendasi iPhone budget, iPhone second yang bisa kalian pilih untuk lebaran tahun 2022 ini. Tapi bisa diingat, tolong diingat kalau yang saya rekomendasikan ini adalah iPhone second yang perlakuannya sedikit berbeda ketika kalian beli. Sebenarnya saya udah pernah bikin tips dan trik membeli iPhone yang aman itu seperti apa. Kalau kalian belum nonton, sekali lagi linknya saya taruh di deskripsi, nanti kalian bisa nonton setelah video ini selesai. Dan ya, kayaknya segini aja untuk video kali ini. Semoga video rekomendasi ini bisa membantu kalian untuk memilih iPhone mana yang bakal kalian beli untuk dipakai di tahun 2022 ini. Tepatnya untuk lebaran tahun 2022 ini. Dan oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.